terlapornya saudara VAB, ya. Saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan polisi terungkap Fadel telah menghamili Loli. Tidak cuma itu, Fadel juga memaksa Loli untuk menggugurkannya. Peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu Januari 2024 hingga sekarang. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Sam Indradi. Dia mengatakan pelapor Nikita Mirzani membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ade Ari mengatakan dugaan persetubuhan dan pengguguran diketahui oleh Nikita Mirzani setelah mendengar keterangan dari teman Loli inisial C. Dalam laporannya, Nikita Mirzani memang mengajukan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Adapun mereka adalah inisial C, D, dan Y. Kejadian berawal dari Nikita Mirzani sebagai orang tua Loli mendapati foto Loli sedang hamil dari saksi C dan Loli telah menggugurkan 2 kali atas suruhan Fadel. Dalam laporannya, Nikita Mirzani menyerahkan beberapa foto yang memperlihatkan kondisi Loli. Dalam kasus ini, terlapor Fadel Bajide disangkakan melanggar Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli udah bener waktu itu lo putus sama tukang pasir, balik ke rumah mak lo sungkem, lo minta balik. Gak ada ibu yang gak akan memaafkan anaknya kalau lo bener-bener udah dibilang satu Indonesia ya, satu Indonesia itu udah ngasih tahu balikin itu anak di bawah umur ke emaknya. Ngeyel banget. Nah, udah kejadian sekarang. Gue tuh nggak tahu nih berita tuh nyampe mana, maksudnya kayak gosipnya udah nyampe mana, karena gue udah gak pernah ngurusin, gak pernah ngikutin karena udah capek gitu. Itu anak emang bandel gitu, susah auban dikasih taunya. Sekarang nih anak udah berhijab ya kalau nggak salah tuh, kayak gitu tuh fotonya. Sekarang udah berhijab, maksud gue kayak lo udah memutuskan untuk berhijab ya udah gitu. Lo udah putus sama Kang Pasir, balik, udah mak lo tuh dengan baik hati banget mau nerima lo sebenarnya. Masa iya gue salah berita? Enggak, mak lo mau kok. Bahkan lo ya banyak banget berita simpang siur tentang lo tuh hamidun. Aduh pergaulan bebas anak di bawah umur, aduh pusing gue. Nah sekarang nih pacar lo Kang Pasir ini lagi dilaporin sama emak lo. Dan bagi yang Kang Pasir, aduh lo tuh tahu gak sih pacar lo tuh masih di bawah umur, lo masih satu netizen Indonesia itu udah pernah kasih tahu lo gimana caranya lo mengembalikan itu anak di bawah umur, tapi lo bandel banget. Bahkan harus segala pakai klarifikasi yang menurut gue kayak lo kurang minum aqua. Aduh capek banget deh kalau ngikutin berita ini, sumpah. Gue gak ngerti lagi, coba komen deh yang ngikutin. Gue tuh sebenarnya udah lama banget gak ngikutin, terus tiba-tiba gempar aja ini. Udah dari dulu aturan Mir itu berhak banget buat ngelaporin, karena memang tuh anak masih di bawah umur dan bisa dibilang bawa kabur. Karena Nikita Mirzani selama ini diem aja. Menurut gue kayak selama diem itu seharusnya pihak yang bersangkutan menyerahkan itu anak ke emaknya, mau nggak mau dipaksa, karena emang itu anak masih di bawah umur gitu. Sekarang dia udah kayak dia lebih berhak dari segala-galanya daripada lo Kang Pasir. Kalau misalnya lo dilaporin ya udah, itu udah jadi kayak karma lo, udah deh. Abis ini lo jadi karyawan Shopee. Selamat. Tuh kan apa yang aku bilang di VT-VT sebelumnya, Nikita Mirzani gak akan diam ya, meskipun dia tidak mengakui anaknya lagi ataupun udah dikeluarkan dari kakak. Yang namanya seorang ibu itu pasti dia diam-diam itu memperhatikan anaknya, apalagi anaknya itu tidak dianggap sama sekali oleh keluarga Kang Semir. Nah, dari PT-PT sebelumnya yang FYP di mana-mana yang tentang pembahasan antara Dr. Oki, Mbak Yolo, dan Nikita Mirzani dan Mael, itu sebenarnya semua orang dalamnya si Nikita Mirzani yang untuk mengungkapkan ya peristiwa yang terjadi oleh Loli. Nah, jadi kan dia itu ibunya ya, nggak mungkin juga ibunya itu berkoar-koar di media mencari bukti dan sebagainya. Jadi melalui orang-orang dalam inilah yang menjadi
saksi, yaitu ada si Cindy, ada si Rangga, dan ada beberapa orang-orang yang nanti akan didatangkan sebagai saksi gitu ya. Nah, sebenarnya ya ini memang tindakan yang paling tepat banget. Sebenarnya kejadian kayak gini tuh bagus banget ya ditindaklanjutin ke Komnas Perlindungan Anak dan juga dilaporkan satu keluarga itu tim Fadel ya. Kenapa? Ya karena itu resikonya gitu kan. Nah, dan ini contoh untuk semuanya gitu kan, bahwasanya kalau kalian berani berbuat berarti harus bertanggung jawab ya. Jangan kalian mentang-mentang ya satu keluarga nih, jangan mentang-mentang anak tersebut sudah tidak diakuin oleh ibunya, udah pro kontra, kalian ini kayak menekan anak ini gitu loh kan, menjadi ladang cuan. Habis itu kalian aniaya secara mental ataupun secara fisik ya. Nah, jelas-jelas nih anak udah di tangan kalian gitu ya. Seharusnya dirawat baik-baik, bukan malah disiksa secara batin kayak gini guys ya. Jadi kalau kamu laki-laki gentle, udah kamu hamilin ya tanggung jawab lah ya kan. Kok ada pula kisah abortion ya kan, orang tua mana gak sakit hati, dia menjaga mahkota anaknya ya kan, malah mahkota anaknya ini si pewongnya ini diambil oleh Kang Semir, habis itu bunting pula, habis itu abortion ya kan. Nah, jadi jangan bilang kalau ini tuh hanya hoax gitu loh. Kalau ini hoax, gak mungkin ibu kandungnya si Loli itu Nikita Mirzani juga mengungkapkan peristiwa itu dan membenarkan peristiwa tersebut. Dan video, dimana video yang dia kena pukul, habis itu lagi bunting, perutnya nampak besar, yang pakai baju warna krim yang transparan kalau nggak salah ya, itu udah tersebar kan di mana-mana dan udah kelihatan 80% itu pure peristiwa yang terjadi gitu loh. Dan suka-sukamu aja ya Fadel ya, setidaknya kalau misalkan muka kita itu nggak bisa dilihat, sifat kita, tingkah kita itu harus kita benahi. Jangan ini nggak mendukung, ini juga nggak mendukung ya. Nah, jadi untuk kejadian yang lu putus sama si Loli lah, lu diundang ke podcast Denny Sumargo dan begana begini, itu lu katain ngeprank. Lu ngatain itu ngeprank. Oh my god. Gak habis pikir sih ya, gak habis pikir. Tapi ini sih udah ketar-ketir banget. Ini tim Fadel ini beserta keluarga ini udah ketar-ketir banget ya. Nikita Mirzani ya, itu wanita Amazon. Anaknya disakitin coy. Anaknya disakitin coy. Nah, kalian harus bisa bertanggung jawab ini nanti pas waktu di pengadilan. Ini kita sebagai netizen, kita saksikan aksi Nikita Mirzani membela anaknya mati-matian. Loli, dengar ya, kalau Fiti ini lewat di kamu, lu jadi anak, lu harus bersujud ratusan kali pun nggak cukup ya, karena dosamu udah terlalu banyak ya. Lihat itu ibumu. Lihat ibumu yang kamu sakitin. Ketika dia tahu lu abortion, dia kecewa berat ya. Bahkan dia percakapan dengan Dokter Oki ya. Kalau kamu pas lagi hamil, kamu datang ke rumah dia, ada pintu maaf kok. Ada pintu maaf ya, cuma nggak dengan cara abortion sayang ya. Nah, kamu lihat itu ibu kamu ya, karena kamu disakitin oleh satu keluarga. Ibumu sekarang ya melapor keluarga tersebut ya, jalan ke tindak hukum ya, ke Komnas Perlindungan Anak ya, untuk menindaklanjutin ya kasus-kasus kamu ini ya Loli ya. Udah dari sini kamu pikir ya,
seberapa cintanya ibu kamu itu terhadap kamu. Habis itu nanti pas waktu kau didatangkan di persidangan, kau bela lagi tuh satu keluarga. Kau bela satu keluarga ya, biar nanti kamu makin dibenci sama netizen-netizen Indonesia ya. Habis itu setelah kamu dicampakkan si Fadel nanti ya, kamu mau sujud sampai 7.000 kali pun udah percuma. Inilah kesempatan kau ya, kesempatan kau balik di tangan ibumu kembali ya. Kalau Viti ini lewat di tempat kamu ya, kalau kamu didatangkan ke persidangan ya, udah gak usah kau terlalu banyak kali membela jantan-jantan itu ya. Inilah kesempatan kau untuk kau balik di tangan ibu kamu